Nah, adapun penyebab dari kesehatan mental itu sendiri itu yang pertama bisa dari kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Nah, ketika kita kanak-kanak kita punya riwayat yang suram, mungkin waktu masih anak-anak kita tuh kayak nggak ngerasa ya kayak itu, tapi pas udah gede malah itu tuh mempengaruhi kalian gitu. Mungkin contoh lah, kalian kecil dibully gitu misalnya pas SD atau pas TK gitu kan, padahal di situ posisinya kalian tuh kayak nggak nganggap itu sama sekali, cuman pas udah remaja gitu kan, akhirnya oh iya nih gue kayaknya emang pendiam, gue kayaknya emang uh, begini begitu gitu kan. Masuk ke alam bawah sadar. Iya gitu. Nah jadi trauma masa kecil itu bisa menjadi penyebab gitu. Contohnya pernah nonton ini nggak, drama It's Okay It's Love? Enggak. Nah di drama itu dia masa kecilnya itu sering dipukul sama abang dan sama ayahnya di rumah gitu kan. Intinya kayak dia mau ngapain pun dipukul lah gitu kan, intinya dilakukan kekerasan gitu kan, sampai akhirnya dia tumbuh grow up dan akhirnya ketika dewasa dia menjadi orang sukses gitu, menjadi orang sukses, menjadi artis apa penulis gitu saya lupa gitu kan. Tapi secara nggak sadar dia menciptakan karakter atau sosok yang dia bikin sendiri. Halu ya, maksudnya kalau bisa dibilang tadi itu ya halusinasi itu gitu kan. Jadi dia tuh menciptakan karakter itu gitu kan, karena itu apa namanya itu, karena dia ngerasa masa kecilnya nggak bagus, akhirnya dia menciptakan karakter remaja yang dia sayang, yang dia cintai gitu. Nah itu akibat apa ya, akibat dari masa lalunya dia itu, ketika dia dulunya dibully, dipukul dan segala macam, akhirnya dia pas dia dewasa nggak sadar nih dia menciptakan tokoh itu gitu, karena untuk apa ya namanya ya, bukan pembelaan sih tapi kayak uh, nggak, gue bisa kok nyayangin orang gitu kan. Ya gitu, ngerti kan? Ngerti. Ya kayak gitulah, akhirnya dia menciptakan karakter itu gitu kan, sampai akhirnya dia ketemu dokter, pacar dia, akhirnya dokter ini ngerasa kok dia ngomong sendiri ya gitu kan, ketika ditanya kamu ngapain gini-gini, oh iya tadi ada si ini lah kok hilang gitu kan, kok dia pergi kemana ya gitu kan, tapi ya sih dia sering pergi-pergi nggak jelas gitu kalau udah ditegur katanya gitu kan. Akhirnya diobservasi lagi sama dokter ini sama cewek ini gitu kan, sampai akhirnya kayak ngerasa oh kamu schizophrenia paranoid gitu. Nah jadi akhirnya dia kan awalnya pasti denial dong kayak gue bukan sakit jiwa, gue bukan orang orang gila gitu kan, tapi akhirnya dengan penanganan dan pengobatan, bukan penanganan dengan penanganan yang tepat dia menerima, dan akhirnya kayak oh ya udah this is a part of my past life gitu kan, jadi kayak ya udah sekarang gue harus let him go gitu. Akhirnya dia coba dan segala macam, intinya long short story, intinya kesehatan mental itu intinya kalau kita punya gangguan kejiwaan itu tidak bisa pulih 100%. Pasti ada kemungkinan untuk itu kambuh lagi. Nah makanya kita sampai di sekarang ya, kalau kesehatan mental itu sangat penting gitu untuk kalian jaga, untuk kalian ketahui, untuk kalian cari nanti solusinya seperti apa ketika kalian mengalami hal yang bikin kalian tuh terpuruk gitu. Tapi dengan catatan juga, kan tadi kami juga udah menjelaskan kan, oh ini ada gejala-gejala kesehatan mental, kalau kalian ngerasa kayak gini ya berarti kalian harus hati-hati. Itu juga kita nggak bisa sembarangan, maksudnya kita nggak bisa oh gue misalnya kayak apa tadi contohnya, stres dikit, oh ngerasa kayaknya gue nggak sehat deh mentalnya, atau apa tadi dikit kok apa tadi dikit sih, maksudnya kayak apa sih tadi yang Kak Apin sebutkan? Parno gejala kan? Berteriak, iya, berkelahi. misalnya berteriak dikit atau berkelahi dikit, aduh kayaknya gue udah teriak-teriak mental gue udah gak sehat. Masa nggak bisa gitu, kita nggak bisa self diagnose gitu, karena untuk tahu hasil diagnosa kita apakah kita emang sehat secara mental atau enggak, ya kita berarti harus ketemu dulu sama profesional gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan kita baca-baca, sama kayak baca ketika kita sakit demam gitu terus kita nyari di Google
demam, kepala sakit, apa yang keluar kan apa kanker otak apa kan belum tentu gitu. Jadi untuk tahu akuratnya kita seperti apa ya berarti kita harus ke profesional, nggak bisa self diagnose gitu. Ya, kalau kalian ngerasa sakit fisik, kalian bisa ke dokter atau ke bidan gitu. Nah, tapi kalau kalian ngerasa sakit atau mengalami gangguan secara psikis, kejiwaan, kalian bisa konsultasi ke psikolog gitu. Nanti kalau emang ditangani serius, baru nanti kalian akan diarahkan ke psikiater. Karena nanti dari psikiater lah kalian bisa didiagnosis kalian tuh kenapa gitu. Tapi dari psikolog kalian tuh bisa terapi, kalian bisa konsultasi gitu. Ya mungkin itu masih masih gangguan yang masih bisa diobati dengan terapi, bukan dengan obat-obatan gitu. Ya makanya balik lagi ya, kalau ngerasa udah ini, intinya nih, kalau nggak bisa ke psikolog, intinya ketika kalian ngerasa sedih, stres, kalian ceritakan ke orang kalian percaya, minimal itu deh. Itu kayak 911-nya ya gitu ya. Jadi jangan dipendam sendiri gitu. Itu yang paling penting. Nanti kalau kita, tapi orang terpercaya ya, bukan orang asal-asalan gitu. Karena nanti takutnya orang-orang asal-asalan, atau mungkin kalian curhatnya ke sosmed. Nah, orang sosmed itu nggak tahu kalian kondisinya seperti apa, nggak terlalu kenal kalian gitu kan. Ya mungkin kenal tapi nggak semuanya kan gitu. Nah, bisa jadi saran dari mereka salah gitu. Bisa jadi saran dari mereka nih kurang tepat sehingga Nggak cocok sama nggak cocok. kalian gitu. Tapi kalian malah memilih saran yang kurang tepat itu. Intinya orang terdekat, bisa itu sahabat kalian, bisa itu saudara kandung, bisa itu orang tua di rumah, atau mungkin guru kalian di sekolah, atau mungkin teman dekat. Intinya siapapun lah yang kalian percaya untuk sharing gitu. Dan orang yang kalian rasa cukup mengerti kalian gitu loh, paling nggak mereka mengerti kalian tuh gimana gitu. Biar apa yang mereka sampaikan juga nggak sepenuhnya nggak cocok buat kalian, pasti karena mereka udah ngerti kalian, jadi mereka tahu gimana sih caranya ngasih tahu kalian gitu. Jadi menghindari kekeliruan dari cerita sama orang yang sembarangan gitu. Sama orang yang sembarangan, bahasa gitu apa gitu. Maksudnya Terus apalagi, udah sih paling itu aja karena kita kan cuman ngobrol-ngobrol chilling aja. Coffee break. Tapi intinya kita review lagi, intinya kesehatan mental itu adalah penting buat kalian ketahui, buat kalian pelajarin, buat kalian pahamin gitu ya. Nah, dari sekarang silahkan kalian bisa ngecek kesehatan mental kalian masing-masing ya. Dengan cara apa? Gue punya dendam nggak ya? Gue punya masalah nggak ya? Gue punya ini nggak ya? Yang belum terselesaikan gitu. Nah, ketika oh ya nih, gue dendam nih sama dia, soalnya dia ngerebut cowok gua, misal kalau itu cewek gitu kan, ngerebut cowok gua gitu kan, kemana akhirnya gua putus. Nah sekarang try to forgive her gitu loh. Jadi kayak oh yaudah itu masa lalu, yaudah sekarang gua nggak boleh dendam sama dia. Ya, mungkin itu cara Tuhan menunjukkan dia bukan jodoh kamu gitu. Jadi kayak apa namanya tuh ya, memaafkan. Intinya kita tuh bisa mengurangi stres kita tuh dengan cara itu tadi, kita orang yang pemaaf. Terus juga kita tuh orang yang berpikiran positif gitu. Nah kita juga harus menjadi orang yang tulus gitu. Jadi jangan ada apa-apa tuh langsung mikir feedback. Jadi kalau kita tulus, ya pasti pikiran kita tuh jernih gitu ya. Pikiran kita tuh positif gitu kan. Nah terus juga kita harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Oke, kalian nggak tahu caranya gimana, cara yang ampuh. Misalnya gini nih, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, gue nggak bisa, tapi kalian bisa sharing sama teman kalian. Nah itulah caranya. Kalau kalian tuh nggak bisa, atau kalian tuh sharing sama orang tua, guru, atau mungkin langsung ke profesionalnya psikolog gitu. Mencari bantuan profesional jika diperlukan ya, tadi kayak udah gue bilang menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi jangan ada apa-apa, misalnya nih Syara punya musuh misalnya gitu kan. Nah harusnya gue sebagai teman
malah bikin Syara biar nggak nganggap dia tuh musuh. Bukan berarti akhirnya Syara punya musuh karena gue teman Syara, gue juga musuh sama dia gitu kan. Ya mungkin sesekali atau beberapa saat ya itu masih wajar, cuman kalau udah kalian ngerasa kesering gitu ya jangan, itu tuh nggak bagus gitu. Jadi kalau dia punya musuh sama dia, yaudah biarin aja, selagi dia sama kita baik ya apa salahnya. Nah makanya kita bisa bilang, Syara dia baik kok, dia baik kok orangnya gini kan, mungkin kamu punya masalah kali yang belum terselesaikan. Nah kita sebagai teman harus gitu, bukan malah ngompor-ngomporin gitu. Nah yang paling terakhir, kita harus jaga pola tidur dan istirahat yang teratur gitu. Mau seproduktif apapun kalian, mau setulus apapun kalian, kalau kalian gak pernah istirahat, ya itu akan mengganggu fisik kalian, yang akan mengganggu otak kalian juga gitu. Jadi kalian harus menjaga pola tidur dan istirahat yang teratur gitu. Bener begitu? Betul. Makanya intinya garis besarnya adalah kesehatan mental itu sangat penting. Gak cuman kesehatan fisik aja yang perlu kita perhatikan, tapi juga kesehatan psikologis kita. Ya balik lagi ya kesehatan fisik juga penting, tapi juga kesehatan psikis juga penting, sama-sama penting. Jadi harus seimbang dua ini. Jangan kita mikirin corona gue harus jaga imun, gue harus makan buah segala macam, sedangkan pikiran kalian stres, pikiran kalian tuh depresi dengan corona yang gak hilang-hilang gitu. Jadi intinya ya pikiran sama fisik sama psikis harus seimbang sehatnya gitu. Setuju. Jadi udah. iya. Nah udah ya, mungkin udah panjang juga videonya. Intinya ya tadi udah intinya juga, sekarang intinya lagi. Ya intinya balik lagi terakhir nih gitu ya. Intinya jangan pernah menyepelekan kesehatan mental diri kalian ataupun orang di sekitar kalian sendiri gitu. Pokoknya stay safe and stay healthy semuanya. Stay healthy gitu. Dan sekali lagi kita mau mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Semoga kita semua bisa lebih aware dan apa ya? dan apa? Lebih aware dan lebih care satu sama lain. Iya, betul. Jadi kalau nanti kalian punya topik, mungkin kan tertarik nih kita bahas tentang kesehatan mental. Ini adalah bagian dari sisi psikologi. Mungkin kalau ada ide-ide pembahasan psikologi apa lagi yang mau dibahas sama kita, yang masih belajar juga, bisa komen di bawah. Kira-kira kita bahas apa? Bahas bipolar, bahas kepribadian ganda, atau bahas apapun lah gitu kan. Silakan di komen, walaupun kayaknya nggak ada yang komen. Atau ini ada yang komen. Atau enggak, mungkin teman-teman mau sharing tentang pengalaman teman-teman gitu, merasakan apa ya selama ini, apalagi selama COVID pasti gue yakin banyak banget kan pasti yang punya cerita, yang punya pengalaman, yang pasti juga ngerasain stres yang sama. Kalau gue bilang sih kita merasakan the same upside down gitu, kita sama-sama merasa ada pressure nih dari keadaan ini. Jadi kalian pasti punya pengalaman, boleh banget kita sharing. Siapa tahu kita nanti setelah sharing kita dapat insight, kita tukeran insight di sini, kita dapat insight, teman-teman pun dapat insight gitu. Siapa tahu pengalaman kita bisa saling membantu dan bisa saling menguatkan gitu. Oke, mungkin sekian dari diskusi singkat kita hari ini gitu kan. Intinya balik lagi ya, kalau mau sharing silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya ide silakan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like this video kalau kalian suka sama videonya, dan jangan lupa di subscribe, tapi nggak wajib, terserah kalian aja gitu. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.